Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa khususan li jami'i ikhwanihi wal anbiya wal mursalin wal awliya as-shuhada as-sholihin wal ulama wal musallin wal muhaddithin wasyarihin wal muhaddisin wal mufassirin wal fiqhin wal a'immatil arba'atil mujtahidin khususan as-sahih wa syafi'i wa sayyidina Hanafi wa sayyidina Maliki wa sayyidina Hambali wa sayyidina Qadir al-Jilani wa sayyidina Abdul Hasan al-As'ari wa sayyidina Abi Mansur al-Maturidi wa sayyidina al-Ghazali wa sayyidina Abdul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi wa sayyidina Abdul Hasan al-As'ari wa sayyidina Abi Yazid al-Bustami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam ala ahli sunnati wal jamaah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara ulama ingkang mulya segenap pengurus takmir Masjid Ar-Rahman Mayakarakun, para bapak ibu jamaah sholat subuh dipunlaksanakan kajian kitab Taqribul Ilim. Cinta Radio Mayakara FM di mana saja berada, setia mawon rahimahullah. Pembahasan Rasul tentang Babul Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, bab perintah kesayangan dan mencegah kemungkaran. Saterusipun syarat bagi orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu selayaknya memenuhi syarat 5. Saat ini terus yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa musannif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Wal khamisu utawi kang kaping 5 syarat bagi orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu syaratnya ada 5. Ini syarat yang kelima. Iku ayatuna yang terono sapa wong sing amar ma'ruf nahi munkar iku amilan lakoni bima kelawan barang yang mulu kang perintah sapa wong iki kelawan ma likai layu ayyaru Drakun yang to ora den cacat, ora den cacat, ora den cacat
wong. Ikai layu ayam supaya yang ora den cacat sapa bi wong. Syarat yang kelima, orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu syarat harus melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dicegah. Perintah sholat ya butuh melakukan sholat, perintah poso ya melakukan poso. Ojo kaya cumbi, yo doyo, ngomong bodoh numpak, ngomong doyo penuran, melok dah. Ini jenisnya nama dulu. Mobil penumpang ada nih lah. Jenisnya nama cumbi, nama makalar. Itu lagi orang lakoni. Diri, ngomong yang ke diri, jadi panggang terminal. Artinya lakoni. Walaupun tohiyat kajian Nabi Dawud di awal bab amar ma'ruf itu perintah barang bagus senajan awakmu rumso lakoni, nyegah barang mungkar senajan awakmu rumso ninggalne. Artinya apa? Ketika kita belum bisa melakukan kebaikan, belum bisa mencegah kemungkaran, yaitu sampai meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi etikane lain perintah barang api yo etikane yo lakoni. Kok mencegah sesuatu yang munkar, etikane yo kudu meninggalkan. Kok sampai orang ngono perintah barang api sing perintah orang lakoni, mencegah sesuatu yang munkar tapi dia sendiri melakukan akan tercela di masa akan dicaci maki orang. Jadi apa itu? Makanya di dalam syairan dari ulama saya ingat, la tanha'an khuluqin bata diyamif lahu harun alaika idha fa'alta aminu. Janganlah kau mencegah sesuatu kepada masyarakat sementara kamu sendiri melakukannya. Awakmu mencegah sesuatu barang mungkar di masyarakat sementara awakmu dulu sing lakoni. Lele itu sampai terjadi arun alaika, kamu di masyarakat akan tercela, dicaci maki, lagi tinggal. Oh, dilakoni perintah. Kalau dilakoni larang, berarti dipaitu wong nih, dipaitu wong. Makanya pasti ini tuh memerintahkan kebaikan dirinya sendiri juga melakukan, mencegah barang mungkar dirinya sendiri juga meninggalkan. Pasti itu pasti. Lihat betulan supaya tidak masuk dalam sabdanya Allah ini, karena oleh Allah juga dikecam perintah kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan. Lihat betulan supaya mlebu sapa alani sapa wong tahta qouli ta'ala ing dalem ngisor-ngisore dawuh Allah Ta'ala. Kok sampai melakukan perintah kebaikan tapi tidak melakukan, atau mencegah kemungkaran tapi dia sendiri melakukan, itu akan masuk dalam sabdanya Allah ini, surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna ana perintah sapa sira kabeh. Atamuruna ana perintah sapa sira kabeh annasa ing manungsa. Perintah bil birri kelawan kebagusan. Watan sauna lan lali sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Gusti Allah dawuh, adakah kalian semua memerintahkan kebaikan sementara kalian semua lupa terhadap dirinya sendiri? Artinya kalau dirinya sendiri ora lakoni tapi perintah. Jadi dikecam karo Gusti Allah, perintah tapi tidak lakoni, melupakan dirinya sendiri. Imam Al-Ghazali mencontohkan oleh lilin
lilin disumet dalam keadaan tempat yang gelap. Kanan kirinya diterangi oleh lilin, tapi dirinya sendiri terbakar. Kanan kirinya oleh manfaat daripada lilin, tapi dewi terbakar akhirnya habis susah. Jadi perintah tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Masyarakat mengecam, Allah pun juga mengecam. Warawala meriwayataken sapa Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu ing sak temene kanjeng Nabi Muhammad iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad. Ra'aitu ningali sapa ingsun sabdanya Rasulullah. Ra'aitu ningali sapa ingsun lailata usriyah ing dalem mengine den isra'aken sapa bi ingsun. Lailata usriyah ing dalem mengine den isra'aken sapa bi ingsun ila samai maring langit. Kanjeng Nabi melihat ketika diisrokan oleh Allah, Kanjeng Nabi melihat di jalan ing pira-pira wong lanang. Di jalan yang pira-pira wong lanang tukrobu kang den guntingi, tukrobu kang den guntingi apa safahuhum pira-pira lambene rijal, apa safahuhum pira-pira lambene rijal diguntingi bil maqoridi kelawan pira-pira gunting. Fakultu mongko matur sapa ingsun, Nabi matur datang malaikat Jibril ingkang mendampingi selama Isra. Jadi ketika kanjeng Nabi Isra Mi'raj, nah ketika Isra kanjeng Nabi oleh Allah ditampakkan sesuatu yang untuk pembelajaran umatnya. Jadi roh kanjeng Nabi sekelompok orang niki nggawa gunting terus guntingi lambene. Lambene diguntingi niku entek metu nah diguntingi nah. Metu nah diguntingi nah karo sahabat-sahabat aku lorone tapi pada diguntingi lambene niku. Terus Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril yang mendampingi kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu, man haula ya Jibril, man iku sapa haula utai mengkono-mengkono rijal wong lanang utawa wong-wong sing guntingi lambene. Kala dawuh sapa malaikat Jibril, khutbah ummatika yaiku pira-pira tukang pidatone umat sira, pira-pira tukang ceramahe umat sira, alladzina rupane wong akeh kang ana sapa alladzina iku yang nuruna padha perintah sapa alladzina annasa ing manungsa, perintah-perintah bil birri kelawan kebagusan, bayan sauna lan padha ngalehaken sapa alladzina, bayan sauna lan padha ngalehaken sapa alladzina anfusahum ing awak dhewe alladzina, bahum khalil utawi alladzina iku yatluna padha maca sapa alladzina maca alkitab ing kitab Al-Qur'an da umat kanjeng Nabi Muhammad, alkitab ing kitab Al-Qur'an, afala yaqiluna ana ta mongko ora padha angen-angen sapa alladzina, afala yaqiluna ana ta mongko ora padha angen-angen sapa alladzina. Karo malaikat Jibril dijawab, Muhammad, wong-wong sing lambene digunting-gunting kuwi yaiku tukang pidatone umatmu, tukang ceramahe umatmu,
Dia memerintahkan kebaikan tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Itu kan ceramah itu berat, Pak. Itu tanggung jawab. Ini terangnya, ini lah cocok kalau sing diterangnya gunting, tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya berat. Perintah ojo nyolong ora korupsi. Lek wis duwe ilmu yo wajib ngamal. Kalau sampai ibadah tidak benar karena tidak benar ilmu, saya dipertanggungjawabkan dengan cara Allah. Nyapa kok orang ngaji, sing ngaji biasa ceramah yuk, nyapa kok ceramah kok ngene lambi kok. Tapi apa orang melakoni atau semua sampai bisa dipertanggungjawabkan. Makanya Kanjeng Nabi ditunjukkan ketika Isra Mi'raj ada orang yang diguntingi dhewe, lambene diguntingi dhewe, ternyata dia adalah tukang ceramah, tukang pidato umat Kanjeng Nabi, alladzi ya'muruna nas wa yansawna anfusahum wa hum yajluna kita. Dia memerintahkan kebaikan tapi dia melupakan dirinya sendiri, tidak melakukannya. Padahal dia tahu isinya kitab Al-Qur'an biasa dibaca. Kitab kuning ini ya diwaca, tapi tidak melakukan benar. Jadi kabeh punya tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Niku yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi ya jeluna padha maca sapa alladzina kitab Allah ya maca kitab Allah maca kitab Al-Qur'an tapi wahum kalian utawi alladzina iku layak amaluna ora makoni sapa alladzina bima kelawan barang fi kang tetep ing dalam kitab Al-Qur'an kitab yo maca kitab Al-Qur'an, yo ngerti isi kitab Al-Qur'an, tapi tidak mengamalkan apa yang ada dalam kitab Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an biasa disampaikan kepada masyarakat, yo ngerti maksudnya, tapi dia tidak melakukan. Tapi perintah orang lain untuk melakukan. Gunting ngelambin berat. Di semua punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Wong sing berilmu ya punya tanggung jawab terhadap ilmunya. Yang tidak punya ilmu ya bertanggung jawab, harus mencari ilmu. Lalu duwe ilmu ya terus diamalkan. Tapi luwih berat wong sing duwe ora duwe ilmu. Itu luwih berat di dalam hadis lain. Allah mengampuni terhadap orang yang berilmu 40 dosa sebelum Allah mengampuni 1 dosa orang bodoh. Berilmu kan ya ngerti tata caranya taubat. Lah Allah usah ngerti ae lho. Ini malah berat. Ini malah berat. Itu dalam hadis lain ada keterangan Allah mengampuni 40 dosa yang dilakukan oleh orang yang ngerti sebelum Allah mengampuni 1 dosa yang dilakukan orang bodoh. Pokoknya ngerti roh tata carane tobat piye ngoten dan sekedar sadar kok bodoh melakukan kejelekan melakukan maksiat ora krasa maksiat bahayane. Waqala lan dawu sapa Qatadah Imam Qatadah zukira den tutur lan maring kita apa ana fit Taurati sak temene iku tetep ing dalam kitab Taurat maktuban ana tulisan di dalam kitab Taurat itu ada keterangan. Imam Qatadah pernah membaca kitab Taurat. Dan di dalam kitab Taurat ada keterangan. Sebab kitab Taurat itu ya sabdane Gusti Allah selama belum ditahrif, belum dirubah. Kitab Injil pun juga sabdanya Allah selama belum ditahrif, belum dirubah, masih kursinil. Bahkan mengalami
perubahan. Kitab Taurat, kitab Injil juga mengalami perubahan. Yang masih orisinil itu juga sabdanya Allah, termasuk kitab Samawi. Dan di dalam kitab Taurat Imam Al-Qatadah itu pernah membaca keterangan. Si keterangan ini, ya bena Adam, ini sabdanya Allah. Ya bena Adam, tudzakiruni wa tansani wa tad'u ilayya wa tafsiru minni fabatilu ma tadhabun. Itu keterangan yang ada di dalam kitab Taurat. Ya bena Adam, hei anak turunan Nabi Adam, artinya manusia, wahai manusia. Tudzakiruni ngilingaken sapa sira, tudzakiru bi ngilingaken sapa sira bi kelawan eling ingsun. Wa tansani lan lalekaken sapa sira ing ingsun. Wa tad'u lan ngajak sapa sira ilayya maring taat ingsun. Wa tad'u lan ngajak sapa sira ilayya maring taat ingsun. Wa tafiru lan layu sapa sira mini adoh saking ingsun. Dalam kitab Taurat ada keterangan yang tadi, wahai manusia, wahai anak Adam, kamu mengingatkan kepada manusia lain untuk ingat kepadaku, tapi kamu sendiri melupakan aku. Mengajak ingat kepada Allah, tapi dia sendiri lupa kepada Allah. Ente apa betul? Tudzakiru bi wa tansani. Ya bena Adam, tudzakiru bi wa tansani. Wahai anak Adam, wahai manusia, kamu mengajak manusia untuk mengingat aku. Wa tansani, padahal kamu sendiri melupakan aku. Wa tad'u ilayya wa tafiru minni. Kamu mengajak untuk mendekatkan diri kepadaku, tapi kamu sendiri lari menjauh dari aku. Mengajak taat ibadahnya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dia sendiri malah lari menjauh dari Allah. Ngejak yang masjid tapi menurut kita tahu yang masjid itu jadi menjauh dari Allah. Ya ngaji, menurut dia tidak ngaji. Jadi menjauh, mengajak orang mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia sendiri malah lari menjauh dari Allah. Itu keterangan dalam kitab Taurat. Sampai terjadi mono, gitu. Ngelekne wong supaya selalu ingat pada Allah, dia sendiri melupakan Allah, mengajak orang agar mendekatkan diri pada Allah, taat pada Allah, malah dia sendiri menjauh lari kepada Allah, lari menjauh dari Allah. Dan sampai itu terjadi, fabatilun mongko iku rusak batal, fabatilun mongko iku rusak mau kali barang tadhabuna kang nindakaken sapa-sapa iku. Dan sampai itu terjadi, apa-apa kebaikan yang kau pernah lakukan itu semua akan menjadi lebur, rusak. Karena mengajak orang ingat pada Allah, dia sendiri malah lupa. Mengajak orang taat pada Allah, malah dia diri sendiri lagi menjauh dari Allah. Sampai itu terjadi, apa-apa yang kau kerjakan itu semua menjadi lebur, menjadi sirna, terhapus pahala kebaikan yang pernah dilakukan. Karena itu dia berusaha bagaimana bisa melakukan. Makanya Rasulullah dalam hadis lain, idza amartukum bisayin fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku perintah kepadamu sesuatu, lakukanlah semampumu. Diperintah apa ya lakukan semampu. Ini ojo blas ora dilakoni. Apa idana itu ansaiin fantahu minhu. Ketika aku mencegah kamu untuk meninggalkan sesuatu, ya tinggalkan. Urusan meninggalkan barang
Kanjeng Nabi tidak diberi embel-embel mastatok tuh, enggak. Ketika aku mencegah kamu dari sesuatu yang tidak baik, maka tinggalkan. Tidak diberi embel-embel mastatok tuh lah awakmu mampu, ramono. Tapi urusan kebaikan lakukanlah semampumu. Tapi urusan meninggalkan barang yang tidak baik, tinggalkan barang mungkar sak mampumu. Itu dah. Ngono enak. Meninggalkan minuman keras biasanya satu malam 3 botol, orang mampu 3 botol ditinggalkan terus lah ngono sak botol ae. Ndak ngono. Jadi lah urusan meninggalkan mungkin tidak ada embel-embel mastatok. Tapi lah untuk melakukan kebaikan, nah itu kan Nabi sudah bersabda mastatok sama sholat terus ngadeg ya karo lu. Oh, wayai wajib ngadeg wis karo lu ndak iso ya turu miring ndak iso ya rumah ndak iso ya saisane. Isone murep ya turu karo murep. Lelek murep sirahe nek kulon, wajahe madhep kiblat. Sak mangkune. Apa-apa wis ndak iso, semua anggota badan ndak berfungsi, yang terakhir disolati wis alternatif terakhir. Ndak iso sholat ya disolati. Warawa riwayataken sapa Abu Muawiyah Al-Firabi. Sapa Abu Muawiyah Al-Firabi isnadi kelawan sanate Abu Muawiyah Ali Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satamene kanjeng Nabi Muhammad iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad yen kanjeng Nabi nanti dawuh niki di hadapan para sahabat antumul yauma, makanya kitabnya antum berarti di hadapan para sahabat. Lain berhadapan satu orang atau seseorang sowan maturnya kanjeng Nabi minta tausiah. Nabi kanjeng Nabi memberi tausiah satu orang. Tapi ini di hadapan para jamaah, makanya kitabnya antum. Antumul yauma ala bayyinatin min rabbikum. Antum utawi sira kabeh al-yauma ing dalem dina iki. Dina iki ketika kanjeng Nabi bersabda iku ala bayyinatin ing atase perkara kang wis jelas mirwabbikum saking pangeran sira kabeh. Nabi dawuh, hei manusia semua, hei kalian semua umat Islam, kalian semua sekarang sudah berada dalam sesuatu yang jelas dari Tuhanmu. Artinya apa? Syariat agama Islam itu sudah jelas dijelaskan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran kurang terperinci, diperinci oleh hadis. Hadis belum terperinci lagi, diperinci oleh para ulama lewat ijma dan qiyas. Makanya dasar hukum Islam itu 4: Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma dan qiyas. Ijma qiyas itu sabda para ulama. Sebab yang merekomendasi untuk mengikuti ulama ya kanjeng Nabi. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masalihul akhirah. Itu sabda Rasulullah. Ikutilah ulama karena ulama itu ada sebagai penerang di dunia dan penerang di akhir. Maksud yang akhirat itu butuh ulama. Butuh ulama. Maksud dijelaskan di dalam kitab Tabiul Ulum sampai khatam. Dokter hari ini bertajam kabeh. Dari ngaji ini kita tahu Filin dan Masjid Agung itu seminggu 2 kali, katanya 11 tahun. Barang kata ini nyuwun kebalani malih. Jadi kita tahu Filin itu penak kejabaran ini. Ini kebalani malih tasik awal. Ustaz Ci Ali nggih niki mawon waca-waca teng Masjid Ar-Rahman.
Ini komplit mungkin penjelasan-penjelasan dalam kitab Kamil Mufid ini. Dengan Nabi dawuh, sampeyan kabeh saiki ada pada sesuatu yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi ala bayane ing atase perkara kang jelas niku saking pengiran sira kabeh. Jelas tidak ada sing remong-remong, dijelaskan oleh Allah. Perbayanan kali Kanjeng Nabi dipertegas, perbayanan teman-teman wis jelasaken sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh thoriqakum ing dalan sira kabeh. Allah sudah menjelaskan kepada kalian semua jalan kalian semua. Jalannya apa itu ya thoriqal mustaqim ihdinas siratal mustaqim. Itulah. Lah siratal mustaqim itu siapa? Itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang itu yang telah diberi nikmat oleh Allah, yang tidak dimurkai Allah dan tidak orang-orang yang sesat. Bukan jalannya orang yang dimurkai Allah, juga bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu para nabi, para rasul, para ulama, para aulia. Itu makanya jalannya orang-orang. Dan mengikuti jalannya orang-orang itu berarti kan taklid kepada pendahulu gitu. Mata baru, jadi oleh Allah sudah dijelaskan jalan kita hidup di dunia itu dijelaskan. Mata baru kang ora pertelo fikum ing dalam sira kabeh apa sakrotani mabuk loro. Sakratul aisi rupane mabuk urip dunya, wa sakratul jahli lan mabuk kebodohan. Kanjeng Allah telah menjelaskan jalan hidup kalian semua di dunia. Kalian akan selalu mengikuti jalannya Allah selama tidak tampak dua mabuk. Lepas wong terserang dua mabuk ini terus tidak mau mengikuti jalan Allah. Dua mabuk itu apa? Pertama sakratul aisi, mabuk kehidupan dunia. Jadi mabuk karo kehidupan dunia, aku mau biarin dunia. Lewis mabuk karo aku mau biarin dunia, akhirnya lupa jalan yang benar. Mabuk kehidupan dunia, mabuk kehidupan dunia tentang masalah wanita. Akhirnya lewis kesel-kesel karo wanita, lupa jalan yang benar. Yang kedua yaitu sakratul jahli, mabuk kebodohan. Adut beda ora ngerti akhirnya golek ilmu arasa rasa. Ini jadi mau mabuk kebodohan. Jadi yang membahayakan itu mabuk kehidupan dunia. Yang kedua mabuk kebodohan. Terutama bodoh di dalam ilmu agama. Ini dua itu harus menyerang, menimpa pada seseorang. Ini mabuk kehidupan dunia dan mabuk kebodohan. Akhirnya tidak memperhitungkan terhadap jalan Allah yang benar. Orang-orang yang melakukan kesenangan dunia, sampai korupsi, sampai melakukan perzinahan, sampai mabuk-mabukan, sampai membunuh orang. Itu tujuannya untuk mencari kesenangan dunia. Itu mabuk dunia. Akhirnya tidak mempertimbangkan terhadap ajaran Allah yang benar, melupakan terhadap thoriqikum, jalan yang benar kalian
hidup di dunia. Wasakrokul jahli, mabuk kebodohan. Fa'antum mongko utawi sira kabeh jalan yang benar iki ketika seseorang belum terserang mabuk kehidupan dunia, juga belum tertimpa mabuk kebodohan, maka dia selalu melakukan jalan yang benar. Jalan yang benar ini dijelaskan kanjeng Nabi. Fa'antum mongko utawi sira kabeh al-yauma ing dalem dina iki ketika kanjeng Nabi bersabda, iku ta'muruna perintah sapa sira kabeh bil ma'rufi kelawan bagus, wa tanhauna lan nyegah sapa sira kabeh anil munkari saking barang mungkar, wa tujahiduna lan merjuangaken sapa sira kabeh fi sabilillah dalam Allah. Dan jalan yang benar ini orang selalu melakukan amar ma'ruf, perintah kebaikan, wong suruh melakukan kebaikan, terutama belum melakukan kewajiban-kewajiban Allah, ya diajak untuk melakukan kewajiban Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang agar seseorang tidak melakukan barang munkar. Tahapan-tahapan ini mesti jelas nih, gitu Pak Buye. Tahapannya nahi munkar ya mesti jelas nih dengan etika nahi munkar, amar ma'ruf mesti jelas nih. Ini jalan yang benar. Batu jahiduna fi sabilillah, memperjuangkan jalannya Allah, agama Allah diperjuangkan. Batu jahiduna fi sabilillah. Jadi agama Allah diperjuangkan lillah karena Allah. Tapi dalam wong wis kena itu, wis kena penyakit mabuk kehidupan dunia dan mabuk kebodohan, akhir wasatu khawaluna lan bakal den nengokaken sapa sira kabeh. Wasatu khawaluna lan bakal den nengokaken sapa sira kabeh andalika saking mengkono-mengkono amar ma'ruf nahi munkar jihad fisabilillah. Jadi lebih tertimpa mabuk kehidupan dunia dan mabuk kebodohan, akhirnya dibelokkan. Yang itu dibelokkan wis ora amar ma'ruf nahi munkar, wis ora jihad fisabilillah. Akhirnya amar munkar nahi ma'ruf. Jihad ora fisabilillah tapi jihad fi ghairi sabilillah. Berjuang tidak untuk memperjuangkan agama Allah, tapi berjuang untuk kepentingan sendiri, berjuang untuk kekayaan, berjuang untuk golongan, bukan untuk fisabilillah. Kapan wong-wong wis berjuang tidak fisabilillah, wis ora amar ma'ruf nahi munkar, ida fasa tatkalane wis sumebyar fikum ing dalam sira kabeh apa hubud dunya, cinta dunia. Wong wis kami dunyanen, pikirane iki apa-apa wis dunya. Jadi ngaji wis diitung, ngaji sak iki kok kangge nglakoni nandang iki wis entuk pirang atus ewu. Wonten niku wis niki pikirane wis pikiran dunya. Lek wis masyarakat wis tersebar buku dunia, cinta dunia, kami dunyonen, fala ta'muruna mongko ora perintah sapa sira kabeh bil ma'ruf kelawan bagus. Lalu kami dunyonen wis cinta dunia, akhirnya tidak mau perintah kebaikan. Walatan hauna lan ora nyegah sapa sira kabeh anil munkari saking munkar. Wis ndak gelem amar ma'ruf nahi munkar. Lek gelem berjuang atau jahiduna lan perjuangaken sapa sira kabeh fi sabilillah ing dalem liyane dalane Allah. Wis ndak berjuang di jalan Allah. Niki berjuang untuk kepentingan pribadi, berjuang untuk kekayaan,
berjuang untuk jabatan, bukan berjuang untuk sabilillah. Karena wis terserah hubud dunia. Lah hubud dunia itu kan sakratul aisi, mabuk kehidupan agama Allah tapi untuk kepentingan yang lain. Lah ada wong sing gelem tetap berjuang fisabilillah, gelem amar ma'ruf nahi munkar, apa dawuh Kanjeng Nabi? Wa qaimuna utai pira-pira kang jumenengi sing tetap teguh menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah. Yauma idzin ing dalem dinane iki idza fasafikum hubud dunya. Yauma idzin ing dalem dinane iki idza fasafikum hubud dunya, ketika manusia sudah kaki dunianan terus terkena mabuk kehidupan dunia dan mabuk kebodohan, wong-wong sing bila menjalankan bil kitab di kelawan kitab Al-Quran, sirot kali rahasia, kali samar, wa'alaniatan dan kali nyedek. Wong-wong sing tetap teguh menjalankan ajaran kitab Al-Quran, pada tetap amar ma'ruf nahi munkar, pada tetap jihad fisabilillah, padahal wong umum wis dak ngono. Iku kasabiqina kowe dene pira-pira wong kang dhisik al-awwalina kan awal-awal kabeh. Sapa wong-wong dhisik sing awal-awal kabeh minal muhajirin saking sahabat muhajirin wal ansori lan sahabat ansor. Dia diberi pahala seperti pahala apa yang dilakukan oleh sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Sahabat muhajirin itu ikhlas berjuang untuk sabilillah, amar ma'ruf nahi munkar, mengikuti Kanjeng Nabi sampai sing asline Mekah niki pindah datang Madinah, rela meninggalkan sawah ladang, rela meninggalkan rumah, rela meninggalkan istri sehingga gelem dijak hijrah ke Madinah demi untuk amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah. Lah wong-wong sing zaman saiki iki sing digawani Kanjeng Nabi terus terjadi saiki. Niki wong-wong wis hubud dunia, wong-wong wis mabuk kehidupan dunia, wis mabuk dengan kebodohan. Nyatane sing gak ngerti agama ya pangga gak gelem ngaji. Niki mabuk dengan kebodohan. Lah ngeten iki kita sing tasih teguh melakukan ajaran kitab Al-Qur'an, baik secara terang-terangan ataupun secara rahasia, itu diberi pahala seperti perjuangan as-sabiqun al-awwalun, yaitu para sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Tapi yo musuh wis padha maksiat niki untuk mencegah mungkar wis ndak wani ngeleke dulure dhewe lho, nglakoni mungkar wis rawani. Niki Bapak Ibu, kalau kita dipanggah tetap niki istiqomah untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Allah walaupun situasi sudah sangat berubah. Ada anekdotus di zaman akhir, yang penting kita tetap untuk menjalankan ajaran agama Allah semampu kita dan meninggalkan sesuatu yang Warwa al-Hasan bahwa terus bepergiannya tidak karena maksiat, terus jarak bepergian minimal 84 km, itu batas al-aqal, batas yang paling dekat itu ulama mengatakan 84 km. Nah ketika dia berombongan terus mengadakan sholat jamaah dan qasar, nah, terus makmumnya ini pokoknya aku sholat manut tetap. Nah itu belum sah, harus ditakyin sholatnya imam itu dijamak atau tidak. Karena lah orang dijamak terus makmumnya dijamak berarti ya tidak salah. Makmum dikosor atau tidak. Ketika makmum imam tidak dikosor, kok imam tidak dikosor, kok makmum dikosor, otomatis makmum ya tidak bisa sah. Jadi harus imam memberitahu kepada makmum, roh jamaah dikemengke sholat zuhur kalian asar di jamak takbir.
takhir banjur dikosor nggih kosor itu berarti mungkin kali rakaat. Kalau biasanya tidak dijak rombongan kalau sampai akhir nalikane dereng madhab tasik terbis ngoten nika kan enten iki enten pengarah suarane disabane para jamaah sedaya niki salate dhuwur kali asar dijamak jamak takhir banjur dikosor berarti 2 rakaat. Sing dhuwur yusolli fardhu dhuhri rakaataini qasran makmuman lillahi ta'ala. Lek asar yusolli fardhu asri rakaataini qasran makmuman lillahi ta'ala. Lek dijamak jamak takhir, lek jamak takhir kan niatnya sudah di waktu zuhur kan harus diniati jamak. Ini ketika jamaah memasuki waktu zuhur sebelum memasuki waktu asar wis diumumne para jamaah peziarah sedaya niki ten waktu zuhur niki mangke zuhure dijamak takhir kali asar. Kalau sakniki diniati zuhur dijamak kali asar. Akhirnya diniati niat ingsun salat zuhur tak jamak takhir kali asar. Dan nanti setelah pada waktu pelaksanaan sholat sudah perlu diniati jamak cukup hanya diniati kosor gila wilayah jamak takhir. Tapi wilayah jamak takhir niat jamak itu pada waktu takbiratul ihram di sholat yang pertama makanya jamak takhir zuhur karo asar dilakukan asar di waktu zuhur itu terus dikosor bisa. Lalai niat jamak pada waktu takbiratul ihram sholat yang pertama berarti sholat pertama kan zuhur sholli fardhu dhuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'at taqdimin qasran makmuman lillahi ta'ala. Dan semakin setelah sholat zuhur langsung sholat isya. Ketika sholat isya ketika setelah zuhur sholat asar. Setelah sholat asar pada waktu sholat asar sudah usah diniati jamak karena jamak harus diniati di takbiratul ihram sholat pertama. Jadi langsung diniati hanya kosornya saja itu. Jadi harus dijelaskan ya, imam kudu telaten jelas. Lalu ada roh ya ini imamnya kosor ora nanti wis patut ae dalam manut piye lek ya arba rakaat apa rakaat iki lek kadung niat arba rakaat dibalik dikosor paling 2 rakaat. Lah ya rakaat ini kira arba lah itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Jenengan sholat subuh kok jenengan takyid jumlah rakaat baik sholat fardu subuh rakaat ini terus ditakyid sholat fardu subuh talata rakaat ya dasar karena niatnya 3 rakaat yang dilakukan 2 rakaat. Terus yang kedua maghrib kali isya wonten solo jamak takhir. Oke, jadi sana ikut mukimin orang yang mukim itu terus setelah sholat isya ini terus di jamak bareng-bareng kalau jamak itu semestinya caranya adalah tertib maghrib dulu setelah maghrib terus isya. Jadi sebelum melakukan sholat isya sholat maghrib terlebih dahulu dengan cara dijamak. Setelah itu terus jamaah bersama dengan orang yang mukim. Jadi teko kono dan langsung melakukan sholat jamak takhir. Ini kan sholat jamak takhir kan harus diniati di waktu sholat maghrib sampai disuruh isya. Lah barang adzan langsung dijaga saat ini jamaah maghrib. Jamaah maghrib itu dengan niat di jamaah maghrib kan tidak boleh dikosor ya langsung jamaah maghrib setelah selesai terus isya iqomah terus mengikuti jamaah di situ itu boleh itu ada ya jadi boleh ketika tapi lagi isya nanti anu makmum kalau mukimin orang lain dikosor harus tetap 4 rakaat. Jadi
Jadi musafir itu tidak boleh ikut jamaah dengan imam sing mukim, itu tidak boleh itu karena lek sing makmum dikosor, sing imam tidak kosor karena ini. Tapi lek podo-podo tidak dikosori, walaupun toh dia musafir, sholatnya tidak dikosor terus mengikuti jamaah mukimin sing orang bepergian yang tidak musafir itu boleh gitu lah. Jadi di dalam kitab itu ada keterangan orang musafir tidak boleh berjamaah dengan mukimin itu. Artinya musafir ini dikosor itu oleh sebab mukimin kan tidak dikosor. Paman Isa terus musafirin 2 rakaat dikosor. Nah, sementara mukimin 4 rakaat. Lah makmumnya rakaat itu sebentar lagi nongkrong akhirnya rakaatnya sedikit ginjil, jadi yang tidak boleh. Tapi lah podo-podo dan dikosori walaupun kok dia musafir yang penting tidak dikosor itu boleh mengikuti jamaah kepada mukimin. Jadi sing maghrib dhisik dilakoni dengan berjamaah, setelah itu makmum kepada mukimin itu masjid setempat itu boleh. Tapi niatnya malah boten kosor, nah kosor boten sah. Sehingga tidak dibawa tentang masalah NG. Jadi kan ini pancene alkohol niku sehari semalam, yaumul marenatun niki isruna arbaatun wa isruna saatan, yaitu 24 jam. Dan itu minimal darah itu 24 jam. Kalau tidak ada 24 jam berarti itu darah istihadah. Nah, maksimal orang haid itu adalah 15 hari. Kok lebih daripada 15 hari itu dalam bahasa itu berarti 24 jam kali 15. Nah itu kok kelebihannya itu berarti istihadah. Oleh istihadah tetap wajib yaitu sholat, itulah istihadah. Kelebihannya lebih 15 hari berarti terus langsung mandi menghilangkan hadas besar. Setelah itu walaupun darah masih keluar itu istihadah tetap wajib mandi wajib sholat itu. Tapi pada waktu mau melakukan sholat ya harus cari dulu, terus menggunakan sotek itu biar keluarnya darah itu disumpeli sing rapet sehingga tidak sampai keluar, terus melakukan sholat. Terus wudhunya niatnya beda, tidak nama itu wudhu alirofil hadasil asghar, tapi nama itu wudhu alistibahati sholat ilahi ta'ala. Karena hadasnya tidak bisa dihilangkan, darahnya tetap keluar. Jadi ketika orang perempuan istihadah itu tetap sholat, terus nanti niat wudhunya itu. Jadi sebelum wudhu ya cari yang bersih, terus langsung disumpeli tempat keluarnya darah. Setelah disumpeli baru wudhu. Nah wudhu niatnya itu nama itu wudhu istibahati sholat lillahi ta'ala. Dan ya Salah tetapi hingga diakhiri doa asyik. Moga para bapak ibu kita akhiri sampai menikah sarang donga nyuwun dhateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Berkah yang kita ngaji, berkah yang kita belajar ilmi, mugi sedaya dados wasilah lantaran Gusti Allah paring dumateng kita sedaya, keluarga kita, putra kita. Sedaya kita bisa menaringkan hidayah taufik difurunipun Allah, tetap iman Islam, istiqomah diri beribadah, putra wayah yang solihin solihat, yang benar, keluarga yang tentrem, rukun, sakinah, mawaddah, warahmah, kembang rahmat, barokah ridhonipun Allah, dinaringkan rezeki yang sebarang halal barokah, umur panjang badan tansah sehat, sehat lahir batin, mugi bejo selamat dunia akhirat, kagolong tiang-tiang husnul khotimah. Ala hadhihi dunya wa ala man wassalamu sholih wa mu'allifu hadzal kitab sallallahu alaihi wa sallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin. آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb ya Aziz ya Rahman ya Rahim. Amin ya Allah. Amin. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya Allah. Sayyidina wa sayyidina wa alihi. Amin ya Jami'al mu'minina wal mu'minat. Amin ya Allah. Amin. Al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi warhamna anta khairul rahimin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Amin. wa sahbihi wasallam. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Awal wa akhir satu kata khalaqatan ajak matur nuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.